Aduh, banyak ya kitab kesukaan. Tapi saya yang terutama saya sukai adalah kitab Ulumul Quran. Ya, Ulumul Quran itu semakin hari kita pelajari maka akan semakin kita merasa bahwa kita paling bodoh banget. Ya, itu yang menuntun kita untuk terus belajar. Kitab tafsir, kitab apa namanya? Ya termasuk yang di dalamnya ya Ulumul Quran, Asbabun Nuzul dan terutama tafsir itu yang luar biasa. Kalau kita baca misalnya kenapa sih ya misalnya nih ya yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi ya, wa sahibati dan seterusnya bahwa Allah menyampaikan di dalam cerita itu di dalam ayat itu nanti pada hari kiamat orang itu akan lari dari orang terdekatnya. Oh, suami akan lari dari istrinya, istri akan lari dari suaminya, gitu ya. Semuanya itu, anak dari bapaknya, bapak dari anaknya, dan begitu sebaliknya. Itu kenapa gitu? Padahal kita di dunia maunya ketemu nanti di akhirat. Tapi begitu waktu hisab, yaumul hisab, hari perhitungan itu semuanya menjauh. Semuanya nggak mau diambil pahalanya, gitu ya. Nggak mau nanti pahalaku berkurang diambil sama ayah, nggak mau nanti pahalaku diambil sama istriku dan seterusnya. Itu gambaran-gambaran. Nah kalau kita misalnya apa namanya mengikuti tafsir-tafsir itu dan ayat-ayat berikutnya, maka kita akan semakin tahu, penasaran terus. Emang nanti itu di akhirat itu sebetulnya seperti apa sih? Kok bisa misalnya penghuni surga berdialog dengan penghuni neraka gitu ya. Misalnya ketika penghuni neraka sakor ditanya, masalakakum fi sakor, apa yang membuat kalian ini sampai masuk ke neraka sakor gitu ya kan. Itu kan artinya kita masih boleh penghuni surga masih boleh berdialog dengan ini. Karena dulu lam nakunu minal musholin, dulu aku di dunia itu tidak pernah sholat sehingga aku masuk neraka gitu. Artinya semakin kita gali ilmu Al-Quran itu ternyata semakin banyak dan kita semakin merasa bodoh sekali. Makanya ketika banyak orang-orang barat yang ingin mencari kelemahan Al-Quran, bukannya kelemahan yang dia dapatkan, malah justru yang menguatkan ya, sehingga banyak yang memeluk Islam karena dia ingin mencari kekurangan Al-Quran. Jadi terutama ya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis itu saya suka. Hadis itu teman-teman apalagi ya, hadis itu banyak ya. Ada mustalahul hadis, ada ilmu hadis, nanti ada derajat-derajat hadis, ada apa namanya istilah-istilah yang semuanya bagus-bagus ya, yang kalau kita mengerti maka akan semakin mengerti gitu. Makanya kenapa saya sampai bilang hebat tuh ulama-ulama madhab yang 4 itu ya, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu orang-orang hebat lah, orang-orang jenius. Karena begitu hebatnya hafal Al-Quran, hafal hadis, bisa bahasa Arab lengkap dengan semua ininya ya, apa namanya, bagian-bagian yang terkandung di dalamnya. Maka kalau saya pribadi ditanya paling apa, yaitu antara ulumul Quran dan ulumul hadis ya. Terus sama ini tarikhul Islam, sejarah Nabi Muhammad terutama ya, sirah. Teman-teman yang harus dicatat, di dalam rumah kita itu harus ada 3 buku minimal ya, harus ada 3 buku, 1 Al-Quran, 2 hadis, ketiga sirah ya. Karena kalau kita tidak pernah mengenal Nabi Muhammad, bagaimana kita akan menerima ajaran-ajarannya? Bagaimana kita akan tahu apa perintah dan larangannya dan seterusnya? Itu penting ya. Jadi mulai sekarang bangun persepsi bahwa di dalam rumah kita harus ada 3 buku, Al-Quran, hadis, dan sirah nabawiyah. Ini penting banget. Begitu ya Mas Muhammad Mananur Rahman. Yang penting yakin, betul, yang penting yakin.
Mbak Bella make up. Ya Allah, saya punya hutang masih banyak banget. Hukumnya gimana? Udah mau Ramadan lagi. Hukumnya harus diganti. Itu wajib mengganti puasa itu ya. Mengganti puasa. Kalau puasanya sengaja dibatalkan atau sengaja tidak puasa, maka itu termasuk dosa besar. Ya Mbak Bella ya. Dan itu harus bertaubat terlebih dahulu sebelum mengkodok puasanya. Kalau hutangnya itu karena halangan bulanan misalnya atau nifas, maka itu dicarikan waktu yang spesial khusus untuk mengganti. Itu misalnya sekarang Mbak Bella masih punya 30 hari hutang, sementara sekarang tinggal seminggu lagi misalnya, maka ya mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan dan bertaubat kepada Allah dan berjanji kemudian setelah Ramadan berlalu, insya Allah aku akan mengganti hutang-hutang puasaku. Karena ya Mbak Bella harus diingat, hutang kepada Allah itu jauh lebih harus dilunasi ketimbang hutang kita kepada manusia. Hutang kita kepada manusia aja masih dituntut nanti di akhirat, apalagi hutang kita kepada Allah. Hutang puasa itu hutangnya bukan kepada manusia, tapi hutangnya langsung kepada Allah. Dan ingat teman-teman semuanya ya, puasa itu ibadah yang memang spesial banget, yang hadiahnya salah satunya ada satu pintu khusus yang namanya Babur Rayyan yang hanya bisa dilewati oleh orang-orang yang puasa. Dan kedua, Allah karena wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan memberikan pahala puasa ini, maka pahala yang akan diberikan oleh Allah itu unlimited bi ghairi hisab. Nah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Bahwa pada prinsipnya orang berpuasa itu memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa, dan karena kesabaran itulah mereka akan mendapatkan pahala yang tiada batasnya. Maka jangan sia-siakan puasa ya, harus dengan sebaik-baiknya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, puasa menurut Imam Ghazali ada 3 tingkatan. Puasanya orang awam yang hanya mencegah, menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan badan dengan istri. Kedua itu saumul khawas, itu puasanya orang-orang yang khusus, itu dia puasa menahan diri dari makan, minum, hubungan badan, tapi juga tangannya dia berpuasa, kakinya berpuasa, matanya berpuasa, mulutnya berpuasa, telinganya berpuasa, dan semua anggota tubuhnya berpuasa. Itu puasanya khawas. Nah, kalau yang satu ini level tertinggi, khawasul khawas, orang yang khusus di antara yang khusus tadi, di mana puasanya sudah mencapai tingkat tertinggi dalam puasa. Puasanya benar-benar ketika dia puasa itu, kalau para sahabat dan ulama-ulama dahulu, misalnya Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Maliki, dulu kalau puasa, misalnya Imam Malik itu kalau puasa, beliau tinggalkan belajar hadisnya full 1 bulan. Satu. Kedua, Imam Malik liburkan pelajaran pengajian dan mudarasah untuk belajar hadisnya. Itu full 1 bulan. Dan yang beliau lakukan full hanya khusus untuk beribadah dan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Maka Imam Syafi'i itu khatam Al-Quran ketika bulan Ramadan itu 60 kali khatam. Bisa dibayangkan, 1 hari 2 kali khatam. Kita berapa kali khatam? 1 aja belum tentu ya. Maka kita harus berusaha memaksimalkan, menggunakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan ditinggalkan ya. Udah kapok aja, tutup pintu masa lalu. Mbak Bella, hari ini saya benar-benar akan menjadikan Ramadan ini sebagai fasilitas terbaik yang Allah berikan kepada kita untuk mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Wallahu a'lam. Mas Erlangga, waalaikumsalam warahmatullah. Mas Ham. Wa iyyakum Mas Ham.
Mas Reza, gimana tip rajin sholat? Kadang masih bolong karena kesibukan dunia. Astagfirullah. Beristighfar sebanyak-banyaknya. Ya, eh, Mas Reza, mohon maaf ini bukan menggurui, tapi saya hanya sekedar menyampaikan berbagi saja. Sholat itu satu tiket yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang mau menerimanya. Sholat itu bukan hanya ritual yang eh, kita lakukan diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu bukan itu, ya. Bukan hanya itu. Makanya kenapa kemudian Allah itu bilang sampai inna sholata tanha anil faksha wal mungkar, karena memang di dalamnya ada unsur-unsur yang memang bisa membuat orang itu jera, membuat orang itu menjauhi maksiat, membuat orang itu harusnya seperti itu. Kalau kemudian ada orang, ini orang sholatnya sudah setiap hari sholat tapi masih aja bermaksiat, itu bukan sholatnya yang salah, tapi kitanya yang mengerjakan sholatnya kurang benar. Ada lagi ketika Allah bilang, aqimus sholata li zikri, dirikan sholat untuk mengingatku, untuk berzikir kepadaku. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tahuilah bahwa berzikir kepadaku itu bisa menenangkan hati. Artinya sholat itu bisa membuat kita nyaman, bisa membuat kita bahagia, bisa membuat kita tenang, bisa mendapatkan hal-hal yang harusnya kita lagi gundah, lagi itu sholat. Ya, segera sholat akan mendapatkan kenyamanan. Ketiga, ada juga firman Allah yang menyatakan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Nahnu la nas'aluka ajra, nahnu narzukuk. Ya. Perintahkan keluargamu untuk mengerjakan sholat. Ya, ya bapakmu, ya ibumu, ya anakmu, ya istrimu, ya semua perintahkan untuk sholat, termasuk istri kepada suaminya kalau suaminya tidak mengerjakan sholat. Wastabir 'alaiha, dan lakukan, kerjakan dengan sesabar-sabar mungkin. Ya. Kami tidak pernah meminta rizki kepadamu. Justru aku yang akan memberikan rizki kepadamu. Ya, artinya ketika kita sholat dengan baik dan benar, maka sholat kita akan membukakan pintu rizki buat kita. Ya, jadi jangan sholat di nomor dua kan, nggak penting, yang penting kerja, nanti dapat gaji, dapat rizki dan seterusnya. Jangan salah, teman-teman ya. Dengan sholat itulah nanti kita akan banyak jalan yang mengantarkan kita kepada rizki. Rizki akan menjemput kita, bukan kita yang menjemput rizki. Ya, itu harus ada kepercayaan yang seperti itu. Maka ketika kita mau benar-benar rajin sholat, harus benar-benar dijadikan satu itu, bahwa sholat itu bisa menyelesaikan banyak hal, bisa memberikan solusi dalam berbagai masalah, dan seterusnya. Dan ketiga, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholat, faman tarakaha faqad kafar. Jadi perjanjian atau perbedaan antara orang kafir dengan orang muslim itu ada di sholat. Makanya, ini kata Rasulullah, makanya orang yang meninggalkan sholat itu faqad kafar, maka dia telah kafir. Meskipun dalam memaknai hadis ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa kufurnya itu kufur tidak mengeluarkannya dari Islam. Ada juga yang mengartikan bahwa kufur ini artinya sampai pada keluar Islam atau murtad. Nah, itu yang harus dijadikan. Ketiga yang harus diingat, meninggalkan sholat itu termasuk dosa besar. Ya, dosa besar, minal kabair. Jadi harus diingat ya Mas Reza, kalau kita tidak sholat sekali berarti kita sudah melakukan dosa besar, dan dosa besar itu tidak diampuni kalau dia tidak bertaubat kepada Allah. Ya, itu yang penting harus diingat. Jadi kita harus memahamkan diri dan hati kita untuk benar-benar sholat. Ya, mengerjakan sholat itu bukan hanya kewajiban, tapi kebutuhan. Ya. Jadi jangan hanya jadikan sholat itu sebagai sebuah beban kewajiban, tapi jadikan dia sebagai kebutuhan. Kalau nggak sholat rasanya nggak sempurna. Kalau nggak sholat kayaknya beban hidup semakin berat. Kalau nggak sholat jadi hidup susah banget, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu ya Mas Reza ya. Wallahu a'lam.
Bagaimana hukum belanja di warung yang ternyata modalnya dari usaha haram? Ya, kalau kita tahu bahwa usahanya itu hasil dari perjudian misalnya, maka nggak usah belanja. Ya, kalau kita sudah tahu ya, kalau kita tahu persis bahwa uangnya modalnya itu dari sesuatu yang haram, maka tidak boleh berbelanja di situ. Tapi kalau tidak tahu ya nggak ada masalah, namanya juga nggak tahu. Ya, Mas boring. Wallahu a'lam. Kalau berhalangan puasa karena menyusui, apakah harus ganti puasa atau cukup fidyah? Ya, kalau ini orang menyusui hampir sama dengan orang yang hamil. Kalau dia di apa namanya dinyatakan kalau dia puasa maka akan membahayakan janinnya, ya maka dia cukup dengan mengkodok puasanya, mengganti puasanya saja tanpa membayar fidyah. Pak, sama dengan orang menyusui. Menyusui juga cukup dengan membayar puasa tanpa membayar fidyah. Gitu ya, Mbak Fendia Baju Bujahri. Om Ferry Marlio Group. Ini kita kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita ini ya, kita langsung pada pembahasan ya. Ini sampai berapa banyak nih Om Ferry ini? Maksudnya apa nih? Takutnya ada, saya scroll gini ada yang lewat pertanyaan-pertanyaan ya. Mohon maaf nanti kalau ada pertanyaan belum terjawab. Ini karena luar biasa dari Om Ferry ini. Oh, oh. Oke. Gimana blokirnya itu ya? Nah. Dan sabar. Ya memang harus sabar kalau kayak gitu. Kadang-kadang orang itu akan tersentuh hatinya ketika kita menghadapinya dengan baik gitu ya. Kita perlakukan dia dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Om Ferry ini dari yang berniat awalnya tidak baik menjadi baik gitu ya. Kita doakan saja. Mudah-mudahan dapat hidayah. Yang mau bisa tenggelam betul. Ini saya ini, aduh banyak bener ya. Ampere ini blokirnya gimana kalau mau diblokir? Om Ferry, silakan tanya kalau mau nanya. Kalau enggak, mohon maaf nih, sepertinya teman-teman terganggu ya, Om Ferry ini.